ومن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kita. Masih kita membahas tanda-tanda besar yang ke-9, yaitu dabatul ard, munculnya binatang melata dari perut bumi. Pertemuan sepekan yang lalu kita telah menyampaikan berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan beberapa asar para sahabat dan pendapat para ulama. Dan kita akan lanjutkan tanda yang ke-9 ini, dan ini yang terakhir dari tanda yang ke-9. Setelah itu kita akan memasuki tanda yang terakhir, yang ke-10. Tanda yang ke-9 yang terakhir ini yaitu dalil-dalil berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang ini, tetapi saya tidak menyampaikan semua. Paling tidak ada 2 hadis yang ingin saya sampaikan, dan ini sudah dianggap cukup mewakili dari beberapa hadis yang lainnya. Hadis yang menjadi dalil tentang keluarnya dabatul ard, binatang melata yang akan keluar dari perut bumi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa inna awwalal ayati khurujan tulu'is syamsi min maghribiha wa khurujud dabbati 'alan nasi duha. Ibnu Umar menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa tanda-tanda kiamat, dalam hal ini yang dimaksud tentunya kiamat besar, tanda-tanda kiamat yang awal muncul, yang akan awal muncul daripada tanda-tanda kiamat besar itu yaitu tulu'us syamsi min maghribiha, ya, wa khurujud dabbatil ardi 'alan nasi duha, keluarnya terbitnya matahari dari arah barat, terbitnya matahari dari arah barat, ya, dan keluarnya binatang melata dari perut bumi yang akan menjumpai manusia di waktu duha. Jadi hadis ini sahih, disebut ya bahwa binatang itu akan keluar, ya, dan akan menemui manusia ya di waktu duha. Ya, jadi jelas ya. Inna awal ayati, awal-awal tanda pertama daripada kiamat itu yaitu tulu'is syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat, wa khurujud dabbatil ardi 'alan nasi duha, juga keluarnya binatang melata yang akan menjumpai manusia, keluarnya itu di waktu duha. Salam. Hadis ini sahih ya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur sahabat Abu Umamah, ya, tahrujud dabbah, akan keluar binatang melata, fatasimun nasa ala kharatimihim summa yughmaruna fikum, akan keluar kepada kalian binatang melata ya dari perut bumi, ya. Kemudian binatang melata itu nanti akan memberikan tanda kepada manusia di hidung-hidung mereka, ya, akan memberikan tanda kepada manusia di hidung-hidung mereka. Summa yaghmuruna fikum, kemudian binatang ini nanti menjadi banyak. Rupanya binatang ini tidak satu,
berdasarkan hadis ini, ya, akan keluar takhruju dabah, akan keluar dabah, fatasiman nas ala kharatimihim. Kemudian binatang itu memberikan tanda kepada manusia di hidung-hidung mereka. Tsumma yughmaruna fikum, kemudian binatang itu akan menjadi banyak di tengah-tengah kalian. Ya, dua hadis sahih ini sudah cukup menjadi dalil yang menguatkan ayat yang sudah kita bahas, surat An-Naml ayat 82, tentang kepastian keluarnya binatang melata tersebut. Dan itu menandai akhir, ya, tanda-tanda akhir daripada menjelang datangnya hari kiamat. Pasti terjadi, ya. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah majelis ta'lim rahimakumullah, dalam mensifati binatang ini banyak perselisihan daripada ulama. Jadi cukup saya anggap dua saja cukup, ya. Ada juga beberapa hadis yang lain, cuman maknanya sama saja, ya. Intinya dari ayat An-Naml 82 dengan dua hadis ini dan hadis yang lain, binatang itu pasti akan keluar. Bahkan disebut waktunya keluarnya di waktu duha, ya. Nah, kemudian binatang ini dari jenis apa? Ya, Syekh Yusuf Al-Wabil dalam tulisannya ada judul di sana, dari jenis apakah binatang itu? Gitu. Ada banyak pendapat, banyak sekali pendapat yang mengatakan tentang jenis binatang itu. Tapi saya akan nukilkan 3 saja, ya. Yang pertama, pendapat dari Imam Qurtubi, ya. Imam Al-Qurtubi, seorang ulama ahli tafsir, ya, yang terkenal, yaitu menulis kitab tafsir Al-Qurtubi. Dia juga ada satu bukunya yang bagus, judulnya At-Tazkirah. Imam Al-Qurtubi, ya, di dalam tafsirnya maupun dalam Tazkirah juga beliau menjelaskan bahwa binatang yang dimaksud oleh ayat itu dan oleh hadis yaitu binatang anak unta daripada Nabi Soleh alaihi salam. Ini kata Imam Al-Qurtubi, ya, binatang itu adalah anak unta yang disapih, dipisahkan susunya dari unta Nabi Soleh alaihi salam. Ya. Pernah dengar kisah Nabi Soleh dengan untanya itu, ya? Ya, untuk supaya lebih jelas sedikit saja saya sampaikan tentang Nabi Soleh. Dalam Qisahul Anbiya, ya, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Kisah Para Nabi itu menjelaskan bahwa Nabi Soleh, kaum yang dihadapi untuk disampaikan dakwah kepada mereka yaitu kaum Samud, ya. Nabi Soleh, ya, ini dari keturunan Arab, ya, mereka ini dari keturunan Arab kuno. Sama, mereka juga menyembah berhala seperti nabi-nabi yang terdahulu, ya. Mereka menyembah berhala. Nah, biasa setiap nabi itu ditampilkan, entah waktunya berapa ribu tahun, wallahu alam, Allah yang maha tahu, untuk memperbaharui ajaran yang sudah ditinggalkan sudah lama. Dan semua nabi-nabi itu sama, misi semua nabi itu sama, membawa ajaran tauhid. Sama dari nabi pertama sampai nabi dan rasul terakhir, yaitu nabi kita. Bahkan ada satu hadis sahih menjelaskan bahwa nabi-nabi itu, kata Rasulullah, ibarat bangunan. Bangunan ini sudah berdiri tegak tersusun, cuman ada satu ruang bangunan itu yang belum terisi. Nah, kata Nabi, akulah yang melengkapi, mengisi bangunan yang belum tuntas itu, ya. Jadi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini menyempurnakan daripada seluruh ajaran yang dibawa oleh para nabi. Agama semua nabi itu semuanya sama, Islam.
misi yang dibawa semuanya sama, tauhid. Ya, mereka mendakwakan tauhid, ya, kemudian mengingatkan akan kesyirikan, ya. Nah, semua nabi sama, termasuk Nabi Soleh ini. Nah, ketika Nabi Soleh mendakwakan tauhid kepada mereka yang menyembah berhala, mereka dengan 1001 macam alasan menolak. Sehingga pada satu hari, ketika mereka berkumpul di satu padang, di satu lembah, ya, di satu lembah, Nabi Soleh kembali mendakwakan kepada mereka, ya, untuk beriman kepada Allah, ya, untuk menjauhi berhala. Kemudian mereka mengatakan begini, wahai Soleh, kami baru akan percaya kepada ajaran yang engkau bawa kalau kamu bisa merubah batu yang besar itu menjadi unta. Ya, jadi di satu lembah, di situ ada bebatuan besar. Kata umat yang dihadapi oleh Nabi Soleh ini, kami baru mau beriman kalau kamu bisa merubah batu besar itu menjadi unta. Yang ciri-cirinya, bayangkan, ini cerewet amat umat ini, ya. Ciri-cirinya disebut satu persatu. Untanya harus gemuk, kupingnya begini, modelnya seperti ini, disebut semua, ya. Kalau engkau bisa, ya, menjadikan batu itu menjadi unta seperti yang kami maksud dengan ciri-cirinya, kami semua ini akan beriman kepada kamu. Akhirnya Nabi Soleh menjauhi mereka. Nabi Soleh melaksanakan sholat. Selesai melaksanakan sholat, Nabi Soleh berdoa, ya Allah, demi kebesaran-Mu, ya, mereka menuntut untuk didatangkan bukti, ya, maka datangkanlah bukti dari sisi-Mu, ya Allah. Subhanallah, batu besar yang mereka tunjuk itu benar-benar jadi unta. Keluar dari batu itu unta persis seperti apa yang mereka inginkan, dengan ciri-ciri persis. Kaget mereka, keadaan langsung berubah. Sebagian orang yang ada di tempat itu sontak beriman kepada Nabi Soleh, tetapi sebagian juga tetap kafir, malah bertambah kafirnya, ya, kekafirannya makin jadi gitu. Nah, itu ceritanya. Sehingga Nabi Soleh mengatakan kepada mereka, unta ini merupakan, ya, mukjizat, dan ini datang dari sisi Allah. Jangan coba kalian menyakiti unta ini, biarkan dia hidup, biarkan dia berjalan kemana dia mau, jangan coba diganggu dan disakiti. Akhirnya mereka memenuhi permintaan Nabi Soleh. Unta itu dibiarkan hidup beberapa lama sampai dia beranak. Ya, bahkan dijelaskan dalam Kisahul Anbiya itu banyak orang yang manfaatkan susu unta itu, ya, sampai beberapa lama. Mereka takut karena Nabi Soleh mengatakan unta ini mukjizat dari Allah, kalian jangan coba menyakiti unta ini gitu. Tetapi lama kelamaan karena kekafiran mereka, ya, demi ego untuk mempertahankan keyakinan mereka, akhirnya kebenaran itu ditolak oleh mereka, ya. Memang salah satu penghalang sampainya hidayah itu ego, ya. Ada beberapa penghalang hidayah. Kalau orang satu saja ada pada mereka ciri ini, sulit kebenaran itu diterima, ya. Mengikuti kebanyakan orang. Nah, ini penghalang hidayah yang pertama ini. Mengikuti kebanyakan orang. Kebenaran yang diukur dengan banyaknya orang. Kalau satu kebenaran itu orang banyak itu melakukan, dianggap itu pasti benar. Sehingga ketika ada orang menyampaikan kebenaran yang sebenarnya hanya karena jumlah mereka sedikit, ditolak.
Kalian saja segelintir orang yang seperti itu. Orang banyak nggak begitu kok. Ya. Orang banyak di mana-mana nggak seperti kalian. Saya kasih contoh yang ringan saja. Dan ini pasti dan semua akal bisa mencerna. Sholat saja. Sebelum imam itu sholat, imam itu biasanya mengingatkan, sawu sufufakum fa inna taswihatus suhuf min tamamis sholat. Rapatkan dan luruskan barisan kalian, karena rapat dan lurusnya barisan itu kesempurnaan sholat. Semua orang tahu ini. Tetapi ketika ada segelintir orang yang sadar dan tahu makna itu, betul-betul merapatkan barisan, sholatnya rapat, kakinya ujung dengan ujung ini bertemu, dilihat oleh orang lain, sembahyang awali kah? Sholat apa lagi tuh, kakinya pakai begini gitu. Ini benar ini. Bahkan saya pernah tahu yang ngomong begini, ini orang yang dianggap tokoh. Coba lihat sholat mereka itu. Sholat apa lagi itu katanya. Ini bukan rumor loh, benar ini. Kenapa? Orang lain gak seperti mereka itu. Dia sebut mulai nama-nama orang yang dianggap tokoh. Ustadz ini itu ustadz, sholatnya juga gak kayak mereka. Banyak ustadz, sholatnya gak kayak mereka. Ini contoh kecil ini. Gitu. Belum masalah-masalah yang lain. Ini kebanyakan orang, pertama. Yang kedua, mengikuti tradisi. Ya, penghalang hidayah yang kedua, mengikuti tradisi. Diberitahu jangan lakukan ini. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Para sahabat tidak pernah melakukan ini. Contohnya hari ke-7 kematian, hari ke-3, hari ke-40, hari ke-1000. Ya, apa jawaban mereka? Kalian saja yang begitu. Ya, nenekmu, kakekmu dulu juga enggak seperti kalian. Gitu. Jadi kembalinya bukan kepada Al-Quran dan Sunnah, kembalinya kepada kakek, nenek. Persis jawaban kaum yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu ma wajadna aba'ana laha abidun. Kami nggak mau ikut kamu Ibrahim, kami hanya mau ikut bagaimana nenek moyang kami beribadah seperti itu, ya seperti itu kami lakukan. Jadi penghalang hidayah yang kedua itu mengikuti tradisi nenek moyang. Padahal nenek moyang kita ini Mojopahit, Sriwijaya, Hindu dan Buddha, itu yang diikuti. Ya toh? Kemudian yang ketiga, cinta dunia berlebihan. Cinta dunia berlebihan. Kalau orang sudah cinta dunia berlebihan, nggak mau berpikir akhirat, diberitahu tentang ayat, alah kau makan itu ayat. Kalau mau jujur seperti kamu, nggak bisa kita hidup sekarang ini. Diberitahu, mari Pak kita mendengarkan ayat Allah dibacakan, lau penggomi, kamu saja pergi ke sana, saya sibuk. Hati-hati Pak, ya. Harta Bapak itu uang harta simpanan yang di tangan Bapak itu milik Allah. Siapa bilang? Saya kerja keras kok. Nah ini jawabannya Qarun. Jawabannya Qarun. La tafroh, diperingatkan, hei Qarun, kau jangan bangga diri. Tapi nggak didengar oleh Qarun, ditenggelamkan oleh Allah. Yang keempat, nah ini yang keempat ini, ego. Abu Thalib itu jasanya luar biasa besarnya kepada Nabi. Ya, kalau saja tidak ada Abu Thalib, sudah lama mereka akan menyakiti secara fisik Nabi kita. Tetapi karena pengaruh, ya, Abu Thalib di tengah-tengah Quraisy luar biasa besarnya, mereka tidak berani menyentuh Nabi Muhammad SAW. Ya. Tetapi apa? Abu Thalib ketika sakarat, datanglah, ya, pembesar-pembesar Quraisy, 2 orang berdiri di samping kepala Abu Thalib. Nabi mengingatkan pamannya, Ishhadu ya ammi ihtajju inda rabbi, baca syahadat wahai pamanku supaya aku bisa membelamu berhujjah di hadapan Rabbku. Kata 2 orang yang musyrik ini, hei Abu Thalib, engkau ketua kami loh, guru kami,
ulama kami, masa kau mau ikut keponakanmu? Gengsi dia. Akhirnya mati kafir. 4 ini kalau ada satu saja dalam diri orang, sulit kebenaran masuk. Sama kaum Nabi Soleh, sudah datangkan bukti persis seperti maunya mereka, tapi karena ego akhirnya mereka tolak. Puncaknya apa? Unta yang oleh Nabi Soleh dilarang untuk disakiti, dibunuh oleh mereka, ya. Yang mereka juga ikut minum susunya, dibunuh oleh mereka. Bagaimana kisah pembunuhannya? Unta itu ditangkap beramai-ramai, ya. Kemudian unta itu direbahkan. Di dekat unta itu ada anaknya yang masih menyusu. Akhirnya mereka bunuh unta itu. Anak unta ini lari ketakutan naik ke atas bukit. Naik ke atas bukit, dari atas bukit itu dia melihat induknya disembelih. Ya. Dalam Qisahul Anbiya dijelaskan, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, unta Nabi Soleh, anak unta Nabi Soleh itu ketika itu melenguh. Apa melenguh itu? Ya, anak unta Nabi Soleh itu melenguh 3 kali. Maka kata Nabi Soleh, anak unta yang induknya kalian bunuh itu melenguh 3 kali, kau tunggu 3 hari, azab Allah datang. Pas hari ketiga datang azab Allah. Hujan batu, petir yang dahsyat, gempa digoyangkan, habis semua. Gitu. Nah, kembali kepada kisah ini, ya. Binatang yang dijanjikan Allah itu kata Imam Al-Qurtubi, dia itu anak unta Nabi Soleh itu, yang akan nanti keluar di akhir zaman. Wallahu alam. Ini menurut Imam Al-Qurtubi. Kemudian menurut Amr bin As, ya, kata Amr bin As bahwa nanti binatang yang dimaksud dalam ayat An-Naml 82 itu, dia itu jasasah yang terdapat dalam hadis Tamim Ad-Dari, ya. Dia itu jasasah. Jasasah sudah saya sampaikan, ya, binatang yang bulunya sangat lebat sehingga tidak diketahui mana mata mana hidungnya, dan dia bisa berbicara, ya. Ini kata Amr bin As, ya. Kemudian kata Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir itu, kata Imam Asy-Syaukani, binatang itu yaitu ular yang akan keluar dari dinding Ka'bah. Kata Imam Asy-Syaukani, tiga pendapat ini masing-masing punya hujjah, masing-masing punya argumentasi, ya. Tetapi yang perlu kita ketahui, kata Syekh Yusuf Al-Wabil, lepas daripada perselisihan orang para alim dalam masalah ini, ya toh, jangan kita memaksakan untuk memastikan bahwa yang benar itu ini, ya. Dari banyaknya perselisihan para alim dalam masalah ini, jenis apa binatang itu, jangan sampai kita berani memastikan binatang itu ini. Itu. Karena apa? Ini belum terjadi, ya. Tetapi yang wajib kita beriman bahwa berdasarkan nas ayat maupun hadis, pasti akan muncul binatang dari perut bumi, dan itu menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Binatang itu akan menjumpai manusia dan dia akan berkata-kata kepada manusia, akan berbicara. Dia akan berbicara kepada manusia, ya. Dalam tafsir saya periksa ketika menafsirkan ini, itu ada pendapatnya diakui, ya, oleh Imam Katsir bahwa jadi binatang itu ternyata, ini berdasarkan tafsiran dalam ayat An-Naml 82, takallamahum. Jadi bukan satu pihak yang bicara. Binatang ini bicara dan orang yang dituju juga nanti bicara. Nah, binatang ini berbicara tentang kekafiran mereka. Ya, kata Sayyidina Ali, kata Ibnu Abbas, binatang ini berbicara kepada mereka, ya, sama dengan bicara ke manusia dengan manusia, itu, ya.
Nah, yang wajib kita imani dan tidak perlu kita paksakan, harus memastikan dari jenis apa binatang itu, bahwa benar adanya binatang yang dijanjikan Allah itu dalam surat An-Naml dan dalam beberapa hadis-hadis sahih pasti muncul. Dari jenis apa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Ya, itu jawabannya. Nah, kemudian jenisnya beberapa orang sudah berbeda pendapat. Kemudian dari mana munculnya binatang itu? Kemunculannya. Ya. Ada pembahasan selanjutnya, dari mana munculnya dabbah itu? Nah, ini pun ada perbedaan ulama. Ya, ulama berbeda juga. Ya, di antaranya bahwa binatang itu akan muncul dari masjid yang paling mulia yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Masjid mana maksudnya? Masjid yang paling mulia yang ada di kota Mekah. Masjid Haram. Masjidil Haram. Ya, kata sebagian ulama, binatang itu akan muncul dari kota Mekah Al-Mukarramah, dari masjid yang paling mulia, yaitu Masjidil Haram. Ya, bahkan dijelaskan dalam riwayat yang lain, binatang itu tempatnya dia muncul itu antara makam Ibrahim dan Ka'bah. Di situ dia munculnya binatang itu. Ya. Kemudian yang lain mengatakan binatang itu nanti dia muncul bukan sekali, dia 3 kali muncul. Ya, kemunculannya 3 kali. Ya. Kali yang pertama binatang itu akan muncul dari sebuah lembah. Ya, dari sebuah lembah. Nah, ini menukil pendapat lebih dekat kepada pendapatnya Al-Qurtubi tadi itu. Ya, penyembelihan unta Nabi Saleh itu. Binatang itu akan muncul dari sebuah lembah. Kemudian muncul kali yang kedua dari salah satu perkampungan. Binatang ini akan muncul. Ya, yang terakhir, binatang ini akan muncul dari Masjidil Haram. Artinya apa? 2 pendapat ini kalau dikompromikan, ujung-ujungnya ketemunya di mana? Masjidil Haram. Ya, 2 pendapat ulama yang berselisih ini kalau dikompromikan, ujung-ujungnya binatang ini akan muncul nanti dari Masjidil Haram. Ya, itu tentang tempat munculnya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya biar selesai. Pembahasan yang selanjutnya yaitu apa kerja binatang itu ketika dia muncul. Kerjanya apa gitu? Keperluannya apa? Muncul Allah memunculkan binatang itu, keperluannya apa? Nah, dijelaskan ya dengan berbagai dalil oleh para ulama. Binatang itu dia akan memberikan tanda, 2 tanda. Ya, 2 tanda. Yang pertama, binatang itu akan memberikan tanda keimanan. Ya, tanda keimanan. Orang-orang yang hari itu masih mempunyai iman, ya, binatang ini akan mendatangi mereka dan berkata-kata kepada mereka. Dan kemudian ini, ya, bahkan dijelaskan, wallahu alam, kalau kita baca hadisnya. Saya memang nggak sampaikan hadisnya ini, tapi nggak apa-apa saya sampaikan. Binatang ini munculnya, dia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Dijelaskan di hadis seperti itu. Tentang bagaimana, wallahu alam. Gitu ya. Nah, binatang ini dia akan berbicara kepada 2 model manusia. Yang beriman diajak bicara oleh binatang itu dan diberi tanda. Dipukul dengan tongkat Nabi Musa itu, maka orang yang beriman itu wajahnya akan menjadi bercahaya. Ya. Dan kepada orang kafir, binatang itu juga memberi tanda. Ya. Diberi tanda di hidungnya. Kalau orang kafir diberi tanda di hidungnya, tanda kekafiran. Ya. Itu kerjanya binatang itu. Ya. Jadi yang beriman diberi tanda dan diajak berbicara.
ya, tentang keimanan orang yang beriman ketika itu. Orang yang kafir didatangi oleh binatang itu, diberi tanda di hidungnya, ya, dan binatang itu berbicara. Kenapa sampai mereka kafir? Ya, diajak berbicara. Ini pendapat dari Sayyidina Ali dan pendapat dari Ibnu Abbas, dan kata Imam Ibnu Katsir, pendapat ini sangat bagus sekali. Artinya apa? Benar, binatang itu akan bercakap-cakap. Jadi bukan hanya binatang itu saja, manusia ini akan berbicara dengan binatang itu, ya. Dan tanda-tanda itu jelas, ya. Cahaya bagi orang-orang beriman di muka mereka, dan akan ada tanda di hidung dari orang-orang yang kafir, diberi tanda di hidung mereka. Wallahu a'lam. Selesai pembahasan tanda yang ke-9, ya. Kita akan memasuki tanda yang terakhir, tanda yang ke-10, ya. Api yang akan keluar dari lembah Aden, yang akan menggiring manusia nanti. Ini tanda terakhir, tanda yang ke-10, ya. Setelah itu selesai pembahasan ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.